Jadi PKS respons isu ditawari dana besar dan jatah menteri demi jegal Anies. Nah, ini menarik ya. Yang terhormat Bapak Anies Baswedan, ada apa ini dengan Pak Anies? Ya. Ada pengamat surveyor mengatakan berani bertaruh alpat ya kalau Anies bisa dicalonkan. Ada konon ya, tapi ini kan isu. Konon ada menteri di kabinet Jokowi yang rajin berkampanye, juga termasuk yang bersumpah ya bahwa Anies tidak bisa nyalon, tidak mungkin bisa nyalon sebagai presiden. Kenapa? Ya mungkin salah satu skenarionya dalam tanda kutip sudah mendekati PKS. PKS ditawari uang yang besar, ditawari macam-macam lah, termasuk jatah menteri dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah menggagalkan PKS ikut dalam koalisi. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardhani Alisera mendengar isu penjagalan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju ke pemilihan presiden 2024. Namun Mardhani tak ambil pusing mengenai kabar tersebut. Menurut Mardhani, yang terpenting adalah mengejar target-target yang telah ditetapkan oleh PKS untuk pemilu 2024. Mardhani mengatakan, bentuk penjagalan itu berupa pengusutan kasus dugaan korupsi Formula E oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Terkait hal itu, Mardhani pun menunggu hasil pengusutan dari KPK. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Demokrat Benny Kaharman mengaku ada pihak yang tidak ingin terbentuk koalisi di luar yang dikehendaki penguasa saat ini. Sementara, menurut Benny, demokrasi adalah persaingan yang sehat. Setiap partai tidak boleh meraih kemenangan dengan cara mematikan persaingan. Sebelumnya, Partai Demokrat tengah membangun komunikasi intens dengan PKS dan Partai Nasdem untuk menjajaki koalisi pada Pilpres 2024. Secara teoritis, Sobat Era sekalian, ya, tidak mungkin mereka menawari Demokrat, karena Demokrat itu ibaratnya jadi musuh bebuyutan rezim sekarang ini. Padahal Presiden Jokowi dan SBY sendiri punya hubungan yang baik sesungguhnya. Tapi rezim secara keseluruhan tidak menginginkan Demokrat. Itu satu. Yang kedua, tidak mungkin juga Nasdem menarik kembali Nasdem, karena Nasdem dianggap sudah terlanjur dalam tanda kutip berkhianat. Nah, yang paling mungkin adalah menawari PKS, walaupun ngeri-ngeri sedap, karena PKS sesungguhnya dianggap partai yang terlalu kanan. Bahkan sudah ada deklarasi dari Hasto Kristianto, ya, Kristianto ya, yang merupakan sekjen PDIP, yang mengatakan bahwa mereka tidak mungkin bekerja sama berkoalisi dengan Demokrat dan PKS untuk 2024. Jadi apakah akan menjilat ludah sendiri? Wallahu a'lam. Nah, tapi ini ada klarifikasi dari PKS, karena PKS ini yang paling penting kan adalah bagaimana melumpuhkan saingan potensial. Soal bagaimana mengurus PKS kalau mereka ikut dalam koalisi dan lain sebagainya itu soal lain. Tapi coba kita bacakan mereka. Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera di CNN Indonesia ya, Muhammad Khalid merespon cuitan Said Didu soal adanya pengusaha batubara yang menawarkan dana besar agar tidak mendukung Anies Baswedan sebagai capres dari koalisi yang sudah dijajaki Partai Nasdem dan Demokrat di Pilpres 2024. Saya kira Muhammad Khalid ketika dihubungi cnnindonesia.com. Said Didu yang merupakan ex-sekretaris Kementerian BUMN menulis PKS ditawari dana besar oleh seorang pengusaha batubara agar menarik dukungan dari koalisi dengan Partai Demokrat dan Nasdem. Cuitan itu mengutip akun Mas Piyu Aja yang mencantumkan link berita berjudul beredar kabar PKS ditawari 2 menteri untuk gagalkan koalisi Anies, dan kabar lain juga bahwa salah satu pengusaha
Batubara sudah ditugaskan memberikan dana besar agar menarik dukungan dari koalisi tulis M. Said Didu. Khalid menegaskan bahwa pihaknya telah terbiasa menerima berbagai tawaran, termasuk jatah menteri di kabinet. Ia mengungkapkan PKS pernah mendapat tawaran masuk ke dalam pemerintahan periode pertama dan awal periode kedua Presiden Joko Widodo. Saya kira hal biasa saja ya, tawaran-tawaran seperti itu. Dulu pas periode pertama dan awal periode kedua kami juga ditawari. Tapi kami alhamdulillah konsisten memilih di luar pemerintahan papar Khalid. Kalau sekarang ditawari tidak biasa, harus dibedakan ya. Keputusan ini menurutnya sesuai dengan hasil musyawarah Majelis Syuro MMS yang menjadi keputusan tertinggi di internal PKS. Faktualnya kami tetap sebagai oposisi, keputusan MMS tetap di luar pemerintahan. Ada ataupun tidak ada tawaran, keputusan MMS 7 mengikat semua bagi pimpinan dan anggota bahwa PKS tetap di luar pemerintahan, tegasnya. Diketahui saat ini PKS tengah menjalin komunikasi intensif dengan Nasdem dan Demokrat untuk membangun koalisi bersama. Sementara Nasdem telah mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres 2024. PKS juga sempat mengajukan kadernya mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan sebagai nominasi cawapres. Sedangkan pada saat bersamaan, Demokrat mengajukan ketumnya Agus Harimurti Yudhoyono. Hingga saat ini belum ada deklarasi terkait koalisi ketiga partai tersebut. Ya, sahabat sekalian, menarik ya. Jadi kalau saya tidak sepakat sama Khalid bahwa itu adalah mengganggu, itu adalah warning, peringatan. Jangan sampai ya partai-partai yang ingin bergabung ini jadi cengeng. Maksudnya cengeng apa? Cengengnya itu adalah kalau tidak dapat jatah wakil presiden, ngambek. Entah Demokrat, entah PKS. Sehingga yang terjadi adalah koalisi bubar. Padahal satu saja dari mereka ngambek, maka koalisi tidak jadi. Karena rasanya untuk mengambil partai lain itu sudah agak berat. Karena masing-masing orang sudah diikat ya, sudah dicengkram leher bajunya. Sebagai contoh misalnya partai-partai di KIB ya, ketua umum P3 tiba-tiba berganti langsung disahkan. Ketua umum PAN selalu dianggap punya potensi masalah sehingga selalu tersandra. Ketua umum Golkar kemudian juga ada soal-soal yang terkait dengan minyak goreng misalnya. Ketua umum PKB kardus durian mulai dibuka kembali. Jadi hampir semua partai politik ketua umumnya bermasalah. Bayangkan ya, di negeri kita ini ya, politik saling sandra itu terjadi dan kemudian presidensial threshold tetap agar kemudian hanya orang-orang tertentu yang bisa mengajukan calon presiden. Kalau kita jujur ya, calon presiden itu cuma ditentukan oleh berapa gelintir orang, oleh ketua umum Nasdem, kemudian ketua umum Demokrat, mungkin juga presiden PKS. Tapi untuk PKS lebih banyak orang yang menentukan. Ya mungkin ketua Dewan Syuro-nya 3 juga, kemudian oleh Prabowo, oleh Muhaimin, oleh Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, kemudian oleh Megawati Soekarno Putri ya, ketua umum P3, dan the last but not least mungkin Jokowi dan terakhir Luhut Binsar Panjaitan. Itu saja.